Meskipun kita duduk berkumpul dengan miliarder, ya, apa yang membedakan kita dengan mereka? Yang membedakan hanya nomor rekening, yang membedakan hanya isi saldo di dalam rekening. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasrul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Yang saya hormati para orang tua, para sesepuh, para hujjaj, Karam, Bapak Syarif, Karam, Ustaz Asma, Karam, Ustaz Hasbullah, khusus yang saya hormati guru kita, Karam, Ustaz Iqradas Muhammad Sa'i. Kita doakan guru kita beserta para orang tua yang hadir, semoga Allah panjangkan umurnya, persehatkan badannya, mengabulkan segala hajat-hajatnya, dan kita semua yang hadir di majelis ini semoga kita semua mendapat ridha Allah. Allah rahmati kita semua, mengampuni segala dosa-dosa kita, baik yang besar maupun yang kecil, yang sengaja maupun yang tidak disengaja, semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga dengan barokah kita hadir di majelis ilmu yang sakit di antara kita dan di antara keluarga kita, baik penyakit zahir maupun penyakit batin, semoga disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, membersihkan hati kita dari penyakit-penyakit hati, dan semoga Allah lancarkan rezeki kita, Allah berkahi kehidupan kita, Allah permudah segala hajat-hajat kita, dan putra-putri kita semua juga putra-putri yang soleh solehan, ahlul ilm, ahlul ibadah, ahlul khasyah, dan semoga majlis kita dicatat oleh Allah sebagai amal soleh yang memudahkan kita untuk masuk ke dalam surga Allah. Amin. Allahumma amin. Sebelum kita mulai taklim kita, lebih dahulu kita membaca Al-Fatihah untuk muallif kita dan untuk guru-guru kita yang sudah mendahului kita. Al-Fatihah ini Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Saya bacakan bahwa selalu bin Rasulullah Sallallahu alaihi wal bi Ahmad bin Hasan Fatah bin Hasan Mahmud bin Shalih bin Hamid Rabbi Bakar bin Sa'id bin Musa bin Sa'id bin Jalali Rabbi Ruhina al-Hamid bin Sa'id bin Jalali bin Rabbi wa ya Faruta Sa'id bin Shalih demi abadina ma'ina wa jadatina wa kullu salihah la anna Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita lanjutkan kajian hadis Bulughul Maram, lebih dahulu mari kita dengarkan nasihat An Hamid Al-Laffaf rahimahullah annahu qala, dari Syekh Hamid Al-Laffaf, semoga Allah merahmati beliau berkata, arba'atun minal umur, ada 4 perkara, talabnaha fi arba'atin, yang mana 4 perkara tersebut kita cari dengan 4 jalan. Fa'akhqna turuqaha, ternyata jalan yang kita cari tersebut kebanyakan adalah jalan yang salah. Fawajadnaha fi arba'atin ukhra, yang mana ternyata 4 perkara tersebut baru akan kita dapatkan dengan 4 jalan yang lain. Talabna al-ghina fil mali fawajadnahu fil qanaah. Talabna al-ghina, kita semua mencari kekayaan, kita semua mencari kemudahan,
Filmali di dalam memperbanyak harta. Dengan memperbanyak harta, kita menyangka bahwasanya kita akan kaya dan kita semua akan mudah. Fawajnahu, tapi ternyata kata Syekh Hamid, kekayaan tersebut, kemudahan tersebut baru akan kita dapatkan fil qanaati, ketika kita qanaah, ridho bil qismah, ridho terhadap takdir rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Laisal ghina an kathratil arad, walakinnal ghina ghinan nafs." Hakikat kaya bukanlah kaya harta, akan tapi hakikat kaya adalah kaya hati. Apabila seseorang memiliki hati yang kaya, maka hidupnya akan tenang, hidupnya akan tentram, hidupnya akan mudah, dan hidupnya akan sejahtera. Akan tapi sebanyak apapun hartanya, sebanyak apapun kekayaannya, akan tapi tidak diberikan hati yang qanaah, maka yang ada akan selalu kurang. Meskipun kita duduk berkumpul dengan miliarder, ya, apa yang membedakan kita dengan mereka? Yang membedakan hanya nomor rekening, yang membedakan hanya isi saldo di dalam rekening, ya. Dan apabila kita tidak ada hajat sama dia, kita tidak butuh kepada dia, maka antara kita dengan dia sama. Jadi kalau kita butuh, kita berharap hartanya, kita meminta hartanya, maka kita akan menjadi hina. Jadi dengan siapapun kita berkumpul, sekaya apapun dia, selama kita tidak butuh dengan dia, maka antara kita dengan dia itu adalah sama. Karena orang yang mencari harta itu tidak akan ada habisnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, "Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir." Alhaakum telah membuat kalian lalai, telah membuat kalian lupa apa? At-takatsur, banyak-banyakan harta. Banyak-banyakan harta, mewah-mewahan rumah, banyak-banyakan kendaraan, ya, hingga lupa untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhaakumut takatsur, sampai kapan itu banyak-banyakan harta? Hatta zurtumul maqabir, baru nanti berhentinya kalau sudah masuk kubur. Bahkan Nabi besar Muhammad SAW pernah menggambarkan, seandainya manusia memiliki 2 lembah emas, ya, itu gunung, ya, antara 2 gunung itu namanya lembah. Itu 2 lembah emas punya dia semua. Apakah manusia akan merasa cukup? Enggak. Niscaya manusia akan mencari lembah yang ketiga. Meskipun padahal 7 turunan itu harta gak bakal habis. Ya, kebutuhan manusia itu hanya sedikit. Akan tapi apa? Angan-angannya, keinginannya itu yang besar. Ya. Udah punya rumah, pengen punya mobil. Udah punya mobil, apakah cukup? Enggak. Pengen punya mobil lagi buat ganti-gantian. Udah punya mobil 2, apakah cukup? Enggak. Ya. Terus, ya, tidak akan cukup sampai kapan? Hatta zurtumul maqabir. Jadi kata Syekh Hamid, kita mencari kekayaan di dalam harta, tapi nyatanya kekayaan itu terdapat di hati yang qanaah, yang menerima terhadap jalan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana pernah saya kisahkan, kakek-kakek tua, dia seorang musafir miskin. Dia istirahat, berteduh di bawah pohon, dan dia mengeluarkan roti, sepotong roti dari tasnya. Kemudian dia makan roti tersebut dengan dicelupkan ke air sungai terlebih dahulu. Yang mana roti kering dulu itu nggak kayak sekarang. Roti sekarang lembut-lembut. Udah gitu dalamnya banyak isinya lagi, ada coklat, ya, ada keju, ada susu. Roti dulu itu kalau nggak dicelupin ke air nggak bisa dimakan, saking kerasnya. Ya, ini kakek-kakek tua berteduh di bawah sebuah pohon. Kemudian dia ambil tuh roti, dicelupkan ke air sungai, dia makan. Habis makan dia minum air sungai.
langsung dia mengucapkan alhamdulillah dengan ekspresi wajah yang begitu bahagia. Belum ngopi itu belum. Ya, belum merokok belum. Itu baru roti kering sama minum air sungai. Ini punya ekspresi wajah luar biasa. Lagi tambah kopi ya, lebih bahagia lagi ekspresi wajahnya. Ternyata dari kejauhan ada raja yang sedang memperhatikan kakek-kakek tua ini. Dia heran, kok bisa ini kakek-kakek punya kebahagiaan yang sangat luar biasa. Dihampiri kakek-kakek tersebut, "Wahai kakek tua, kau miskin, kau tidak punya apa-apa, kau hanya berteduh di bawah sebuah pohon, kau hanya makan sepotong roti dan minum air sungai, kok bisa kamu punya ekspresi wajah begitu bahagia?" Jadi ini heran, ya, ini raja dengan istananya yang megah, dengan istananya yang luas, dengan fasilitas yang serba ada, ternyata itu belum bisa membuat dia bahagia, belum bisa membuat dia tenang. Kok heran ini? Enggak hanya berteduh di sebuah pohon, makan roti kering, kok bisa punya ekspresi wajah begitu bahagia? Kemudian kakek tua ini bertanya kepada sang raja, "Wahai raja, seandainya kau makan roti ini, kemudian kau tersedak, nyangkut di tenggorokan engkau, ya, yang mana kau harus minum. Ini harga segelas minuman ini seharga separuh kekayaan engkau. Apakah akan kau beli?" "Tentu akan aku beli. Daripada aku mati keselak, maksudnya aku beli meskipun segelas itu harganya separuh kerajaan." Baik. Pertanyaan yang kedua, setelah kau makan, setelah kau minum, ternyata kau tidak bisa buang air besar. Ya, kau tidak bisa buang air besar, panas dingin. Ya, kau tidak bisa buang air besar. Kau harus berobat. Yang mana biaya pengobatannya harus menghabiskan separuh kerajaan kau. Apakah kau akan berobat? Tentu aku akan berobat. Daripada aku mati, mendingan berobat. Apa kata kakek tua itu? Bagaimana aku tidak bahagia? Bagaimana aku tidak bersyukur? Ternyata nikmat roti kering, nikmat minum air sungai, dan nikmat buang air besar itu lebih mahal dibanding kerajaan yang kau punya. Ya. Jadi sesungguhnya, ya, hakikat kaya itu tidak bisa dilihat secara luar, akan tapi hakikat kaya adalah hati yang kaya. Wa talabna rahata az-zawal wal masyaqqah fi tarwati fa wajadnaha fi qillatil mal. Wa talabna raha, kita mencari ketenangan, kita mencari kedamaian fi tarwatil mal, ai kathratil mal, di dalam banyaknya harta. Fa wajadnaha fi qillatil mal, ternyata ketenangan itu tidak ada di banyaknya harta, tapi ketenangan itu berada ketika hartanya sedikit. Ya, orang punya toko, punya usaha, ya, usahanya semakin maju, maka semakin sibuk. Semakin dia sibuk, maka jam istirahatnya semakin sedikit. Bahkan untuk makan pun nggak sempat. Ya, ini yang pernah punya toko, ya, itu pasti tahu. Itu ada orang di pasar, ya, orang mereka, ya, ini sudah jam 3 lewat, sudah jam 3 lewat dia ngeluh, "Duh, saya lapar, gemetar, saya lapar, gemetar." Bukannya nggak punya uang, punya uangnya. Sama ibu-ibunya, "Makan lah," katanya. "Tinggal makan," katanya. "Oh, nggak bisa. Saya kalau belum jam 4 belum bisa makan." Ya. Saking sibuknya tuh dia jaga toh. Ya. Kita lihat bos sama anak buah. Bukan berarti itu bos udah pasti lebih tenang dibanding anak buah. Ya. Anak buah tidur tinggal tidurnya. Terkadang bosnya tuan rumahnya tuh kalau mau tidur harus nyari apa? Obat tidur baru bisa tidur. Kalau nggak nyari obat tidur nggak bisa tidur. Pasti apa? Mikirin bisnis ini, mikirin bisnis itu, mikirin tender ini, mikirin tender itu. Kata Syekh Hamid, kita mencari ketenangan di dalam banyaknya harta. Padahal ketenangan itu ketika harta sedikit, ya tentunya, ya maksudnya sederhana. Wa talabna ladzat
fil nikmati fawajadnaha fil badani shahih. Kita mencari kelezatan, kita mencari kenikmatan fil nikmati, di dalam nikmat-nikmat yang begitu banyak. Fawajadnaha fil badani shahih. Akan tapi kita dapati hakikat kenikmatan itu ada ketika badan kita sehat. Sebanyak apapun harta kita, kalau sakit gitu, nggak enak. Punya restoran di mana-mana, tapi dia nggak bisa makan harus pakai selang. Ya Allah, buat apa? Duit yang banyak. Kemudian jabatan yang tinggi, jabatan yang banyak. Namun badan sakit, maka jabatan itu juga tidak berguna. Punya diri cakep 4 kan? Ya, punya diri cakep 4. Setruk, enak banget. Percuma kan bisa nikmat, nggak bisa nikmat itu. Ya, jadi nikmat itu ketika badan kita sehat. Dan yang terakhir, wa talabna ilma fi batni syibah fa wajadnahu fi batnin ja'iin. Kita mencari ilmu dengan perut yang kenyang, namun ternyata ilmu baru kita dapatkan dengan perut yang lapar, yaitu dengan memperbanyak puasa. Bagaimana Nabi besar Muhammad SAW, ya, beliau memilih hidupnya kenyang sehari, lapar sehari. Jika lapar, beliau dapat bersabar, meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kenyang, beliau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena terkadang apabila orang terus-menerus diberi nikmat, terus-menerus diberi kenyang, maka terkadang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjutkan kajian kita Bulughul Maram. Sampailah kita pada hadis yang ke-154. An Malik bin Huwairits radhiyallahu anhu qala, dari Malik bin Huwairits, semoga Allah meridai beliau berkata, qala lana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada kami, idza hadaratis shalatu falyu'adzin ahadukum. Apabila telah datang waktu sholat, maka adzanlah salah seorang dari kalian. Al-makna ijmali, makna secara global, amar syari'u bil adzan di kulli sholati mafruḍatin. Syariat agama memerintahkan kita adzan setiap datang waktu sholat fardu. Untuk apa? Ditanbihi ala huduri waqtiha, untuk mengingatkan para jamaah bahwasanya waktu sholat sudah tiba. Wa hatta al-iqtina'i bil adani wa baina wa hatta al-iqtina'i bil adan, dan juga menganjurkan agar umat Islam perhatian dengan adan. Kemarin sudah kita bahas ya, ketika berkumandang adan, maka hendaknya kita juga membaca sebagaimana yang dibaca oleh muadzin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita baca Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ikuti semua yang diucapkan muadzin kecuali hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Itu kita ganti dengan la haula wala quwata illa billahil aliyyil. Hanya saja ya, kita tidak dianjurkan membacanya dengan keras. Muadzin keras kan kita harus sama, ya, sama dalam bentuk zikirnya. Ya, kita cukup dengan membaca secara pelan. Wabayana, dan hadis ini juga menjelaskan annal imamata haqqun li akbaril qaumi fadlan wa sinnan wa ahaluhum fi qalbi kaifati sholati ala fi'li sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis ini, setelah saya panjang nanti ada di bawah. Nabi besar Muhammad menjelaskan bahwasanya imam yang berhak menjadi imam di akbaril qaum adalah yang paling sepuh di kampung tersebut. Fadlan wasinnan, ya, lebih sepuh keutamaannya, ya, bisa jadi usia, bisa jadi ilmu, ya, wasinnan di usia.
Wa alu fi ma'rifati kayfiyati sholati, dan yang paling mengerti mengenai tata cara sholat. Jadi untuk menjadi imam yang afdal adalah yang sepuh, dan juga yang paling mengerti mengenai tata cara sholat. Sebagaimana sholatnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi besar Muhammad pernah bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian semua sebagaimana aku sholat. Nah, ini hadis sangat panjang. Ini hadis konkretnya ialah qala Malik, berkata Malik, "Ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam fi nafarin min qaumi." Suatu hari aku pernah datang kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama beberapa orang dari kaumku. Nafar, itu nafar adalah 3 sampai 10 orang disebut nafar. Jadi aku pernah dengan orang satu kampungku datang kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa aqamna indahu 20 lailatan. Kami menginap di Madinah. Kami menginap bersama Nabi selama 20 malam. Jadi jauh-jauh dari kampungnya, bersama beberapa orang datang kepada Nabi besar Muhammad dan menginap selama 20 malam. Wa kana rahiman rafiqa. Itu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat pengasih lagi penyayang. Memang sifat Nabi besar Muhammad itu pengasih dan penyayang. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau Nabi besar Muhammad melainkan sebagai rahmat untuk semesta alam. Tuhan semesta alam siapa? Rabbul alamin, Allah. Rahmatnya adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Tuhan semesta alam Allah, rahmatnya adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian rasul min anfusikum, seorang utusan min anfusikum, dari jenis kalian sendiri, yaitu dari manusia, dari kalangan manusia juga. Namun ada qiraat yang membaca laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul min anfusikum, ialah manusia yang terbaik di antara kalian. Terbaik dari segi nasabnya, terbaik dari segi keturunannya, terbaik dari segi fisiknya, terbaik dari segi akhlaknya, terbaik dari segi apapun. Ya, Rasul min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum. Ya, itu semua yang menimpa kalian itu dirasakan sakitnya oleh Nabi besar Muhammad SAW. Bahkan dijelaskan oleh beberapa tafsir, seandainya ada umat Nabi yang tertusuk duri sekalipun, itu Nabi besar Muhammad merasakan sakit. Azizun 'alaihi ma anittum, harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ya, harisun 'alaikum, sangat menginginkan umatnya itu selamat. Ya, itu Nabi besar Muhammad diperumpamakan dengan umatnya itu bagaikan manusia dengan laron. Ya, itu laron. Dia kalau ada lampu, ada api kan kayaknya ke lampu. Nah, itu oleh Nabi besar Muhammad SAW untuk umatnya dihalangi. Awas, jangan dekat lampu, jangan dekat api, nanti kamu binasa. Tapi tetap nakal. Maunya dekat lampu, terus maunya dekat api, terus agar apa? Binasa. Ya, tuh Nabi besar harisun 'alaikum, sangat menginginkan umatnya selamat. Bil mu'minina raufur rahim, dengan orang-orang beriman, ar-rauf ar-rahim, pengasih dan penyayang. Ar-rauf ar-rahim ini adalah nama Allah. Ini adalah gelar Allah, dan hanya Allah berikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak Allah berikan kepada Nabi Adam, tidak Allah berikan kepada Nabi Nuh, tidak Allah berikan kepada nabi-nabi lainnya. Hanya Allah berikan kepada Nabi besar Muhammad. Kenapa? Karena saking besarnya rahmatnya kepada umat. Nah, ini kata Malik, aku 20 malam bermalam bersama Nabi. Itu Nabi besar Muhammad pengasih dan penyayang. Falamma ra'a sawqana ila ahlina qala irji'u. Ketika Nabi besar Muhammad melihat, memperhatikan, ini kayaknya kalian semua udah kangen nih sama istri-istri kalian. Ini udah 20 malam, ya. Nikmatnya udah pada kangen sama keluarganya. Irji'u, udah pulang. Ya, sama Nabi disuruh pulang. Irji'u, pulang.
fakunu fihim wa alimuhum. Kalian pula ya ke kampung kalian, wa alimuhum, ajarin kan ke orang kampung. Kan udah 20 malam ini kalian aku ajarin tentang Islam. Nanti nyampe kampung ajarin orang-orang kampung kalian. Wasallu, dan sholatlah bersama mereka. Fa idza hadaratis sholatu falyu'adzin lakum ahadukum. Kalau tiba waktu sholat, maka salah seorang dari kalian harus ada yang bangun adzan. Ya. Jadi kalau tiba waktu sholat, salah seorang kalian harus ada yang bangun adzan. Wal yaqumukum akbarukum. Dan yang menjadi imam adalah yang paling sepuh di antara kalian. Wasallu kama ra'aytumuni usolli. Dan sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Fikih hadis. Fikih dari hadis ini yang pertama, masruqiyatul adzan di sholatil maktubati inda dukhul waqtiha. Disyariatkan untuk adzan ketika sholat 5 waktu apabila waktunya sudah tiba. Yang kedua, ada mustirati syuruti fil muadzin illa al-imanu billah wa ma'rifatu mawaqifis shalah di qouli Rasul ahadukum. Tidak disyaratkan bagi muadzin. Ya, siapa saja boleh untuk jadi muadzin. Yang penting beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan tahu waktu sholat. Yang memang afdalnya cari yang fasih dan cari yang suaranya merdu. Yang ketiga, al-jama'atu ma'murun biha. Salat berjamaah itu sangat diperintahkan. Dan yang keempat, tafdilul imamah al-adzan di anna Rasulullah SAW qala ya hukum akbarukum. Ya. Jadi hadis ini memberi isyarat kepada kita bahwasanya imam itu lebih afdal dibanding muadzin. Ya, Nabi enggak bersabda walam yakul li adzin lakum akbarukum. Nabi enggak bersabda yang adzan yang sepuh di antara kalian. Ya, yang adzan apa? Adzan bebas. Salah seorang dari kalian ada yang bangun adzan bebas. Yang penting orang beriman. Tapi untuk imam cari yang sepuh, ya, cari yang paling alim di antara kalian. Hadis 155. An Jabir radhiyallahu anhu, dari sahabat Jabir semoga Allah meridhai beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Bilal, bahwasanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabat Bilal, idza adzanta fatawassal. Hai Bilal, kalau engkau adzan fatawassal, rattil alfadhal adzan wa la tusri' fi sarhiha. Ya, kalau kau adzan maka kalimatnya kau panjangin. Jangan cepat-cepat. Ya, kalimatnya agak dilamain, agak dipanjangin kalau adzan. Wa idza aqamta fahdur, kalau qomat agak dicepetin. Jangan lama. Wa ja'al baina adzalika wa iqamatika miqdara ma yafrugul akhiru min akhihi. Dan jadikan antara adzan dan qomat, ya, itu kira-kira durasinya orang yang makan selesai dari makan. Ya. Al-hadits rawahu Tirmidzi. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Al-makna ijmali, makna secara global. Lama kan ada iklamu lil ba'id nadara syari'u ila tarhilihi. Dikarenakan tujuan adzan untuk memanggil orang yang jauh, ya. Orang yang ada di luar masjid biar ke masjid. Orang yang lupa waktu sholat agar ingat sholat. Orang yang tidur biar bangun. Maka agama mengajarkannya adanya nadanya yang lama, ya, secara tartil. Nadanya yang lama, yang panjang. Wa adamul isra'i fi, jangan cepat-cepat. Di anna dzalika aktsara iblaghon, karena itu semua, ya, adanya agak lama, agak panjang, itu apa? Lebih bisa sampai kepada mereka. Kalau terlalu cepat, ini yang tidur bisa-bisa nggak dengar sama sekali. Wal makanatul iqamatu li ihlamil hadirin iktafa fiha bil isra'i. Sedangkan qomat itu tujuannya hanya untuk memberitahu yang udah hadir, bukan untuk yang di luar biar datang, kan. Tujuan qomat ini udah pada hadir nih di masjid, ya. Maka qomat itu untuk menunjukkan bahwasanya sholat akan segera dilaksanakan, maka cukup
Cukup dengan nada yang cepat karena orangnya udah pada di masjid. Wa huwa ta'iyatu sholatil mafruḍati, yang mana yang paling penting dari adzan apa? Ialah mendirikan sholat fardu secara jamaah. Dan Nabi besar Muhammad memerintahkan al-faslu bainal adzan wal iqamah. Hendaknya ada durasi, ada pemisah antara adzan dan iqamah. Zamanun yasau min sam'il adzan an yatahayya wa yaqulu sholat. Di anna dzalika arfaqu bi. Durasinya sekiranya orang yang dengar adzan itu cukup waktu untuk bersiap-siap hadir ke masjid. Ya. Di antara adzan dan iqamah yang perlu cepat harus ada durasi, harus ada pemisah. Sekiranya orang yang di rumah ini nyampe, dia siap-siap ke masjid itu nyampe ke masjid. Kemudian wanahahu an yaqumu hatta yarau, dan Nabi melarang qomat hingga melihat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi kalau urusan adzan itu diserahkan kepada muadzin. Tapi kalau urusan qomat jangan main qomat. Jadi dulu ya zaman Nabi kalau qomat itu harus lihat Nabi dulu. Nabi datang baru qomat karena imamnya Nabi. Ya kalau sekarang harus lihat imam dulu. Jangan qomat. Ya, sholat sunnah udah kelar. Tapi imam belum ada, jangan qomat. Ini imamnya nggak ada, dorong-dorongan. Ya, akhirnya dorongan. Bingung kan? Ya. Jadi kata ulama, jangan qomat hingga melihat imam datang. Kenapa? Di alla yakunun tidaruhum qiyaman fima law uridu amrun aqahu anis shalah. Kenapa kok kalau qomat tunggu lihat imam? Ya, jangan sampai nanti udah berdiri lama nunggunya. Mana imam ngomong? Ya, ternyata imamnya ada hajat. Ya, masih di kamar mandi atau bagaimana kan kelamaan tuh nunggu berdirinya. Akhirnya dorong itu jangan. Ya. Jadi fikih hadis, fikih dari hadis ini adalah yang pertama masru'iyatu tartilil adzan bita'anni. Jadi disyaratkan kalau adzan itu santai. Nadanya santai keras, santai, jangan buru-buru. Agar apa? Agar yang jauh itu mendengar suara adzan tersebut. Yang kedua, apabila qomat maka jangan lama-lama. Kalau qomat nadanya agak cepat. Kenapa? Karena itu hanya untuk mengingatkan orang yang ada di masjid bahwasanya sholat akan segera didirikan. Kemudian yang ketiga, yustahabbu tarku waqtin bainal adzan wal iqamah istidadan lisholati wa li'alla tadi al-fa'idah al-matlubati min adzan. Disunahkan membuat pemisah, ada waktu, ada durasi waktu antara adzan dan qomat. Berapa lama? Sekiranya orang bisa siap-siap dan sampai ke masjid. Kalau adzan langsung qomat, maka tujuan adzan itu gak tercapai. Apa tujuan adzan? Untuk memanggil yang jauh agar ke masjid. Ya. Jadi gimana? Habis adzan, ya tunggu. Ya, tunggu waktu sekiranya orang yang di rumah bisa bersiap-siap sampai ke masjid. Ya cukup ya, sholat 2 rakaat. Selanjutnya hadis yang 156. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'addimu illa mutawaddih. Jangan ada melainkan orang yang sudah punya wudu. La yu'addim illa mutawaddih. Tidak ada melainkan orang yang punya wudu. Al-ma'na al-ijmali, makna secara global, al-adzan dzikrullah. Adzan itu adalah zikir kepada Allah. Fa yanbaghi an yakuna al-mu'adzinu mutawaddian. Maka dianjurkan muadzinnya sudah punya wudu. Wa fi istirati dzalika khilafun. Ya. Apakah wudu itu menjadi syarat wajib bagi muadzin? Nah, ini khilaf ulama. Ya, ini khilaf ulama. Ya, intinya semua sepakat. Bagi yang adzan sunnah untuk wudu.
Fa in adzana aw aqama al-muhdits hadatan akbar aw asghar jaza ma'al karahati indal jumhur. Seandainya yang muadzin dan yang qomat, yang muadzin atau yang qomat ternyata ada kecil, bahkan ternyata ada besar, maka itu hukumnya boleh, tapi hukumnya makruh. Jadi muadzin nggak punya wudu, hukumnya boleh, tapi makruh. Orang yang buruk adzan boleh, tapi makruh. Itu kalau adanya di luar masjid. Kalau adanya di dalam masjid ya nggak boleh, nggak boleh masuk ya. Karena orang yang buruk nggak boleh masuk masjid. Ini menurut jumhur ulama. Waqala Malik, Imam Malik berkata, yu'adzinu ala ghairi wudu'in wa la yuqimu illa ala wudu'. Kalau untuk adzan nggak punya wudu nggak apa-apa. Tapi kalau qomat harus punya wudu. Ya, kan kalau habis qomat kabur. Ya, mikir mau wudu ya. Jadi kalau kata Imam Malik, kalau adzan nggak apa-apa nggak punya wudu. Tapi kalau qomat harus punya wudu. Ya. Baik, jadi intinya muadzin nggak punya wudu, punya boleh, tapi makruh. Kemudian An Ziyad bin Harits radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adzana fa huwa muqimun. Barang siapa yang adzan dia yang qomat. Ya, jangan sampai habis adzan kabur. Yang adzan siapa, yang qomat siapa? Ya, ini apa? Yang begini nggak bagus. Akan tapi ini bukan syarat wajib. Al-ma'na ijmali, mana secara global, al-iqamatu haqqun lil muadzin. Untuk qomat itu yang berhak siapa? Muadzin. Yang afdal qomat itu muadzin. Haitsu annahu du'iyal baqit lis shalah. Pada auqul ilal qarib min babi aula. Kenapa? Karena orang yang jauh yang manggil dia. Orang jauh-jauh di luar yang manggil dia. Maka lebih berhak lagi dia untuk mengingatkan orang yang dekat. Ya, dan sampai yang jauh-jauh udah datang gara-gara dia, orang udah datang dia pergi. Ya. Walakin laisa dzalika haqqan wajiban, akan tapi ini enggak wajib hukumnya. Ya, di sini hukumnya tidak wajib. Ya, hanya saja ini meninggalkan hal yang muakkad. Jadi sunnah muakkad, sunnah yang sangat dikuatkan, ya muadzin dia yang qomat. Akan tapi seandainya ada halangan yang muadzin, tiba-tiba ada halangan, ya itu boleh. Tidak apa-apa yang qomat orang lain. Ya. Akan tapi dari segi afdal, dari segi yang dianjurkan, yang adzan itu yang qomat. Kenapa kok tidak batal? Man adzan apa mungkin? Bukan karena Nabi bersabda yang adzan yang qomat. Ya, tapi itu bagusnya. Bukan berarti apa? Bukan berarti kalau yang qomat orang lain berarti adanya batal. Ulang lagi enggak? Ya, cuma dari segi afdhaliyah. Sebagaimana ini dijelaskan dalam hadis berikutnya, ya itu Abdullah bin Zaid, dia kan Abdullah bin Zaid yang mimpi tentang adzan. Yang adzan siapa? Bilal. Yang mimpi Abdullah bin Zaid. Ya. Wa ana kuntu uridu. Setelah aku pengen adzan kata Abdullah bin Zaid. Kenapa? Aku yang mimpi. Tapi aku nggak pernah adzan. Yang adzan selalu bilang. Nah, qala fa'akin anta. Nah, Nabi paham. Ini Abdullah bin Zaid pengen qomat. Ini Abdullah bin Zaid pengen adzan. Ya. Kata Nabi, ya Abdullah, ya, yang adzan tempat Bilal. Kalau ente mau ente qomat aja. Ya, kalau ente mau ente qomat. Kenapa? Karena muadzin itu afdalnya yang suara keras, yang suara lantang, yang suaranya merdu. Ya, yang nggak punya suara merdu ya udah yang penting udah niat. Ya Allah, saya sebenarnya pengen jadi muadzin ya Allah. Tapi suara saya ya, kurang enak ya Allah. Ya udah serahin nama yang suaranya enak. Kecuali kalau kakak nggak apa-apa dah. Ya, itu biasanya jangan itu kalau muadzinnya suaranya enak banget kuat, itu jangan datang. Penasaran siapa sih yang ada? Sama suara hancur. Ya, kalau ada suara enak itu penasaran juga bisa apa yang ada nih. Ya, itu datang juga itu.